Coba lihat, sosok Mahesa ini keturunan dari mana asal-usulnya dan bagaimana perjalanan hidup Mahesa. Biar Mahesa sendiri yang meyakinkan atau sahabat-sahabat dekatnya. Kahana, Sob Kahana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya kedatangan seorang tamu jauh dari Banten, saudara Mahesa. Silaturahmi ke tempat saya, alhamdulillah saya terima dengan ikhlas, dengan baik. Mungkin untuk selanjutnya, biar nggak membuang-buang waktu lagi, kita langsung telepon aja. Kita tanya ke Mahesa. Di sampingnya silaturahmi, apa yang mau dipertanyakan kepada Dinda Putri Tania? Boleh saya kasih waktu 2 menit aja dulu. Sebelumnya ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedatangan saya ke sini seperti yang sudah dibicarakan di belakang layar dengan si Bapak selaku suami tercinta Ibu Neng Anggra aja, Pak. Ibu Tania. Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyampaikan pertanyaan berkaitan apa yang disampaikan Ibu Tania di media sosial secara terbuka. Tujuannya tidak lain, hanya ingin menanyakan sumber, karena ini kan berkaitan dengan Al-Quran. Sesungguhnya Yesus itu ada di dalam Quran surat An-Nisa, bahwa Al-Masih Isa anak Maryam itu dibunuh. Itu hanya untuk dijadikan pelampiasan. Bukan berarti Nabi Isa yang disalib, tetapi yang disalib itu adalah Isa bin Maryam. Mbak Tania di menit 3 berkaitan dengan Yesus adalah ada di dalam Quran surat An-Nisa bahwa Al-Masih Isa anak Maryam dibunuh itu hanya untuk dijadikan pelampiasan, bukan berarti Nabi Isa disalib, tetapi disalib akan yang disalib adalah Isa bin Maria. Al-Masih adalah Isa bin Maria. Oke, itu yang disampaikan Mbak Tania. Bahwa menurut Mbak Tania kawan-kawan, ada Yudas, ada Isa, ada Al-Masih. Ya. Bahkan ada 3 kata yang disampaikan oleh Mbak Tania salah besar. Nah, ini bertentangan dengan ayat Al-Quran, walakin syubbihalahum. Konsekuensi di beberapa ayat ada lagi nih ya. Maryam dan Maria keturunan Nabi Daud. Allah turunkan Injil kepada Maria dan Maria mengajarkan Injil pada Al-Masih. Konsekuensi dari apa yang disampaikan Mbak Tania ini kan Pak Kiai, nanti larinya bahwa ada Rasul lagi kalau diberikan Injil. Ada Rasul lagi Pak Kiai. Sementara kita sudah sepakat, tidak hanya Sunni bahkan Wahabi pun meyakini jumlah Rasul 25. Konsekuensi dari apa yang disampaikan Mbak Tania ini, kalau ada orang yang diberikan Injil, di video itu disampaikan bahwa Allah turunkan Injil kepada Maria. Dan Maria mengajarkan Injil pada Al-Masih. Yang lalu kemudian katanya Al-Masih dan Isa ini berbeda. Konsekuensinya berarti kita meyakini adanya Nabi lagi. Dan ini sangat keluar daripada ijma. Sangat-sangat berbahaya. Dan terkait walakin syubban juga kata Mbak Tania menggunakan kata salah besar. Jadi dalam Islam walakin syubbihalahum wa qataluhu yakina. Itu nas Al-Quran. Sementara kata Mbak Tania salah besar. Bahwa yang disebut adalah Al-Masih, Yudas lain. Sementara Al-Quran waqau. Jadi saya kira Mbak Tania di menit 9 detik karena di dalam surat An-Nisa nih kata-kata Mbak Tania. Karena di dalam surat An-Nisa ayat 157 Isa dibunuh. Padahal ini namanya hikayat. Allah menceritakan ucapannya orang kafir, bukan statement Allah. Jadi Allah sedang menceritakan. Ini ayatnya surat An-Nisa ayat 57. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam. Dan ucapan mereka Bani Israel bahwa ucapan gimana? Innal masiha. Jadi itu bukan
bukan legitimasi dari Allah. Jadi di sini akhirnya Al-Quran ini dari video Mbak Tania ini disalah-salahkan. Oh gitu. Ya. Sementara kan ini sudah ijma. Nah itu. Ya. Dasarnya apa kan gitu? Cukup. Dasarnya apa ya? Cukup pertanyaannya. Saya kembalikan jawabannya kepada Dinda Putri Tania. Silakan. Jadi gini, kalau untuk masalah Isa Al-Masih yang pernah saya bahas itu tentang siapakah Yesus yang sebenarnya. Memang jelas itu Yesus itu bukan Nabi Isa dan juga bukan Yudas, tetapi itu adalah Isa Al-Masih, yaitu keturunan dari Maria. Maria dan Maryam itu nggak sama, itu beda. Maryam itu jelas ibunya Nabi Isa alaihissalam, tapi kalau Maria adalah kembarannya dari Ibu Siti Maryam yang melahirkan Isa Al-Masih. Nah, yang diangkat dan yang dibunuh itu adalah sebenarnya Isa yang dijadikan Yesus. Isa, bukan Isa. Kalau Nabi Isa alaihissalam pada saat waktu itu ada tragedi, beliau langsung diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi penghuni surga dan akan diturunkan nanti di Menara Putih di saat detik-detik hari kiamat, yaitu di negeri Sam. Udah cukup segitu. Pertanyaannya simpel kan, sumbernya dari mana? Kalau untuk masalah sumber, apakah Bapak nggak tahu di dalam Quran surat Al-Ghafir pun juga banyak sekali yang tidak pernah dikemukakan, banyak yang dirahasiakan karena takut menimbulkan fitnah. Nah di sini kenapa saya bisa menyampaikan? Karena saya melihat dari Ainul Basyirah, bukankah Ainul Basyirah ada di dalam kitab Syarul Asrar yang pernah dipelajari oleh Syekh Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi intinya yang disampaikan Batania ini bahwa dari Ainul Bapak tahu Basyirah. nggak? Kalau Bapak tahu nggak sebenarnya Yesus itu siapa? Nah, itu. Boleh itu ditanya, dijawab. Ini melibatkan agama lain. Saya pantas berbicara pemahaman agama lain. Karena kalau untuk klarifikasi dan ingin mengkonfirmasikan antara yang benar dan yang salah, yang bertanya harus bisa menjawab, yang ditanya harus juga bisa bertanya, begitu Pak. Oke, keren juga. Karena kan ini sesuai Anda ya, Ya. akan saya kulit habis. Itu dajjal betina, itu dukun betina. Mm-hmm. Saya mau tanya, dajjal Yeah. betina itu yang seperti apa? sifat, Pak. Saya sebut kata itu dalam bahasa Arab. Oke, sip. Anda aswaja, Ya. ahlus sunnah wal jamaah, mengikuti sunnah ajaran Rasulullah SAW. Suul adab Anda. Betul? Ya. Karena apa? Bukankah mengikuti jejak Rasulullah itu kita harus mempunyai adab yang baik? Betul. Itu dikemukakan loh. Ya. Saya di konten tidak pernah menjelekkan siapapun, tapi Anda selalu menjelekkan ulama-ulama. Saya tahu Anda tidak berani menjelekkan aparat karena ada undang-undangnya. Aparatnya Tetapi- salah apa ke saya? Anda tidak berani karena ada undang-undangnya, tapi Anda berani mencaci, menjelekkan para ulama karena ulama itu tidak ada undang-undangnya, Kata siapa? belum Sama, Pak. dilindungi. Ada, Pak. Nah sekarang saya mau nanya, sekarang jadi tanya, apakah pantas Bapak memakai peci, memakai baju rapi, menyebutkan kepada orang yang belum kenal dajjal betina, dukun betina, akan saya politik? Kritisi Iya, kontennya. sekarang di sini. Iya, Jelaskan. makanya oke. Dajjal tuh apakah ada di dalam Quran dajjal betina? Kan sudah saya Kalau sebutkan ada, Dajjal dilihat. sebagai sebuah sifat. Nah, dengarin jangan baper ya. Dajjal sebagai sebuah sifat. Jadi kan di video itu saya sampaikan, bukan Dajjal sebagai sebuah fisik. Yang kedua, ketika saya nyebut dukun, orang Banten dukun itu supranaturalis. Saya kepanjangan nyebut supranaturalis. Dan di Banten dukun itu ada yang baik, banyak. Justru itu saya sendiri orang Banten. Oke, saya akan jawab bahwa tentang keberatan itu sudah saya jawab Pak ya, sudah klarifikasi. Kemudian ini ke inti nih, belum selesai ini. Ke inti belum selesai. Tapi jawaban saya belum dijawab. Iya, tentang apa? Bapak tahu nggak? Yesus. Yang sebenarnya menjadi Yesus itu siapa? Nabi Isa atau bukan? Mbak, begini. Toh ujung-ujungnya Mbak bahwa katanya dari ilham lah dan sejenisnya itu Bukan rokok ilham. Ilham dan Ainul Basyirah itu beda. Kalau ilham itu bisikan atau ilafat. Tapi kalau Ainul Basyirah sudah jelas Mbak, tertera di dalam saya Surah Asr. ngomong berdasarkan Gitu. Al-Quran. Mbak kok ujung-ujungnya itu versi saya. Apa menurut Mbak Pak informasi dari mana Mbak? Coba selesaikan dulu di publik di sini. Tadi sudah saya jelaskan cukup jelas dan detail. Mungkin sahabat Terus Ilham Al-Quran tidak nggak- bisa nggak melihat detail? dan menilai. Terus Al-Quran nggak detail. Bukan masalah ngomongin Al-Quran detail atau tidak, tetapi di sini saya menjelaskan bahwa di dalam Quran surat Ghafir pun Iya tidak apa? semuanya Kita ketik. dikemukakan. Oke kita Karena ketik. memang ada Al-Ghafir yang ini ayat apa? dirahasiakan, takut menjadi fitnah. Nah, sekarang itu satu. Nah, kalau misalkan memang Bapak mau tanya lagi, apalagi yang tentang masalah tauhid.
Sebentar, ini belum selesai ini. Jadi intinya Mbak dari apa? Dari Syria, dari ilmu rahasia. Oke. Sir beda. Maaf ya. Masa nanti Bentar, Bu. Ya. salah satu contoh mungkin saya akan bertanya kepada Dinda ya istri saya sendiri untuk memberikan contoh yang namanya Ainul Basiro itu bisa kemampuannya sampai di mana, bisa mengetahui sampai di mana seseorang dan rahasia apa yang bisa dibongkar oleh Ainul Basiro. Ya mungkin ini nanti akan sedikit kita lari ke urusan pribadi supaya pribadi antum itu bisa Enggak. kok benar juga ya Ainul Basiro itu bisa Jadi, menembuskan. Gini, Betul. kan sudah dibahas bagian. Kita tidak membicarakan hal yang bersifat asumtif. Apa standarnya? Bagaimana kalau kelak saya mengklaim saya punya idroku ainul basiro? Kan nggak ada ujungnya. Standarnya apa? Tolak ukur Jawab kebenarannya. dulu sesuai ini mungkin sesuai Quran. Iya, tadi kan sudah dijelaskan ya dan dipertanyakan. Coba Al-Qur'annya gimana? Mbak bilang karena di dalam surat An-Nisa ini ucapan Mbak Sekti. Karena di dalam surat An-Nisa ayat 157 Isa dibunuh. Ini omongan Mbak. Sementara Al-Qur'an tidak menyatakan demikian. Memang di dalam Quran surat An-Nisa itu Isa dibunuh, padahal yang sebenarnya bukan Isa Al-Masih, tetapi Isa Al-Masih, Ya, anak oke. dari Maria. Kalau Isa itu anak dari Siti Maryam. Mbak, yang ingin saya sampaikan, Mbak keliru membaca tafsiran. Sekarang sebenarnya gini ya, sama dengan ketika saya diskusi dengan Arozi, kalau ujung-ujungnya ilham ya. Maksudnya gini Mbak, kami umat Islam mendengar kalimat Mbak itu ceramah itu kan Quran merasa kami disalah-salahkan Mbak. Ini legitimasinya jelas. Saya tidak pernah menyalahkan Al-Quran. Udah jelas Al-Quran itu mujizat dari Allah kepada umat Islam. Dan di situ mungkin Bapak itu menanggapinya salah. Harusnya dengarkan baik-baik dari awal sampai Z. Saya sampai selesai bahkan 5 kali video Mbak saya bilang. Saya 5 Iya. kali video. Maka saya kan tanya nih Mbak. Ternyata kawan-kawan kata Mbak ini enggak punya sumber tercatat. Kan kita sulit ngukur kebenarannya. Nah itu, Kalau idrok apakah ainul segala basiro? ilmu harus didasari dengan sumber dari mana? Apakah Kanjeng Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir saat berceramah dan melihat seseorang apakah ada sumber? Saya mau tanya. Ada. Dari Saya mana? Abdul Qadir Jailani sering nantang. Kebetulan saya setengah hafal Jawahirul Ma'ani. Contoh kayak tadi, Pak Kiai bertanya, menurut kamu Miftahul Ghaib dan Rijalul Ghaib apa? Loh, jangan tanya ke saya kalau tanya itu yang bersifat asumtif. Kalau Mbak ini maksudnya sesuatu yang dibahas sudah ditetapkan di Al-Quran dan kata Mbak itu salah. Videonya masih ada gitu. Kalau saya gak bilang salah di dalam Iya, nggak Al-Quran bilang. itu. Nggak Emang bilang. gak bilang ya siapa yang bilang salah? Iya, coba? jadi ngomong. Jadi Bahwa Al-Quran salah, Mbak nggak ngomong, tapi isinya Iya. itu menyalahkan Al-Quran. Anda bilang di waktu live si Putri Tania menyalahkan Al-Quran. Iya. Harus itu double. Nah, bahasa double saya jadi tanda tanya. Saya telusuri apa itu double. Ya, jangan dulu ke sana. Jangan dulu, itu nanti terakhir. Jadi gini aja, jadi kita nggak usah merembet kemana-mana, nah ya kita jawab dengan nyantai, dengan ini kan ngobras acaranya ya, dengan santai, Bunda perjelas sedetil mungkin biar Mahesa itu paham juga yang memang sesuai dalam aturan Quran. Nah itu aja maksudnya. Pertanyaan Mahesa itu ingin dijawab dengan gamblangnya Bunda sesuai di Quran. Nih pertanyaan yang Jadi kalau Ainul Basiro nanti bisa Bunda bicarakan itu di luar ini konten ini. Karena apa? Karena Ainul Basiro itu nanti urusannya beda yang akan ayah pertanyakan ke Bunda. Nah Bunda tinggal bahas ini aja dulu masalah ini. Bunda waktu bikin konten itu seperti apa ceritanya sih sebenarnya gitu. Sumber hukumnya. sumbernya Memang intinya gini. sumber. Kalau untuk masalah sumber, karena kan ini banyak jadi perdebatan tentang siapa sebenarnya Yesus. Banyak orang yang meyakini adalah Isa. Nah, di situ saya membenarkan bahwa bukan Isa. Yang benar itu adalah Isa. Kenapa itu disembunyikan dan kenapa itu dirahasiakan? Karena takut seluruh kaum Bani Israel itu akhirnya tidak berpegang teguh kepada ajarannya. Makanya meyakini sampai sekarang bahwa itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Nah, kenapa saya bisa tahu? Sebenarnya di dalam Qisas Al-Anbiya pun Wes, sebutin ayatnya. Ayo, kita buka tafsirnya langsung karena kata tadi Bapak suruh baca bawain kitab, kebetulan saya bawa seluruh tafsir di sini. Terserah apakah saya yang baca, apakah si Tete yang baca tafsirnya. Nah, ini jadi kayak contoh tadi Bapak yang baca silahkan. Oke. Tentang Nabi Isa Oke. dalam Qisas Al-Anbiya. Oke. Apa ayatnya? Makanya saya tanya. Saya bukan berarti ngomongin dari Quran. Tadi kan udah jelas di dalam Quran itu, di dalam Quran surat An-Nisa. Ya, ayat 7, kan ya. disebutin kalau surat An-Nisa 157. Makanya saya ketik ini kalau Mbak sebutin. Nah, Nah, sekarang sekarang bacakan ayat 157 itu.
di surat An-Nisa. Mestinya sih Mbak ini ya. Heeh. Wa qaulihim inna qatalnal Masih Isa ibn Maryam Rasulullah. Dengan terjemahannya. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Enggak usah terjemah, saya bawain tafsir, Pak. Wa qaulihim muftakhirin, dan ucapannya para ahli kafir, musyrikin, Bani Israil muftakhirin halawang kang sampai inna qatalna. Jadi Allah menceritakan ucapannya orang kafir. Ya. Inna qatalna. Jadi kaum musyrikin setelah membunuh itu, inna qatalnal Masih Isa, saya telah membunuh Masih, yaitu Isa bin Maryam Rasulullah. Fi za'mihim ay bimajmu'i dzalika 'adzabnahum, qala ta'ala takdiban lahum, lalu dijawab oleh Allah taala wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Jadi yang ngomong merubah dirubah itu Allah yang ngomong di Al-Qur'an. Ya, betul. Yudas dirubah wajahnya oleh Allah, yang ngomong bukan saya Allah. Walakin subbihalahum. Bahkan ditegaskan juga di Al-Quran, wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakin. Jadi waktu kejadian Yudas dibunuh yang dirubah jasadnya. Makanya ketika di Kisah Al-Anbiya atau di apa, kalau saya ngomong kitab saya sampaikan ayatnya. Jadi ini Isa bukan wajahnya Isa, tapi badannya Yudas. Kalau ini Yudas, terus Isa kemana? Kalau ini Isa, terus Yudas kemana? Makanya di sini ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'adh dhanni wa ma qataluhu yaqina. Yang jelas Al-Qur'an di sini menyatakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Yang disalib dan disalin rupa itu adalah Yudas kalau bahasa sekarang. Nah, dan kata Mbak itu tiga orang yang berbeda. Yang disalib adalah Mbak ngomong bukan di Al-Qur'an itu salah, memang ngomong begitu. Tapi ia kan namanya menyalahi isi Al-Quran. Nah, sekarang gini, Yudas itu adalah seorang pengkhianat. Masa iya kaum non-muslim itu mempunyai Tuhannya itu yang berkhianat? Dan mungkin kan, semua agama itu baik. Yudas itu udah jelas-jelas itu adalah pengkhianat dan bukan juga Yesus. Banyak orang yang beranggapan, bahkan banyak versi bahwa Yesus itu adalah Yudas, bahwa Yesus itu adalah Nabi Isa. Nah, di sini saya hanya membuka supaya orang itu tidak salah sasaran dan tidak salah fitnah. Kalau misalkan kaum Bani Israel ataupun misalkan non-muslim menyembah bahwa itu adalah Nabi Isa alaihissalam, ya mungkin karena mereka itu kan tidak tahu bahwa Nabi Isa alaihissalam itu diangkat oleh Allah. Dan mereka pun juga tidak mungkin mereka mau bahwa Yesusnya itu adalah Yudas, karena Yudas itu udah jelas di dalam sejarah pada saat itu Yudas itu berkhianat dan bukan Yesus Yudas itu, melainkan Isa Al-Masih, anak dari Maria. Nah, kan tidak diketahui di dalam Quran pun juga yang namanya Maria itu kan tidak ada, adanya di Injil. Isa tidak ada di dalam Al-Quran, tetapi adanya di Injil. Nah, kenapa kitab Injil Allah berikan wididat kepada Nabi Isa alaihissalam? Karena di situ Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah untuk menjadi penghuni surga dan akan diturunkan di Menara Putih, negara Sam, untuk membasmi Dajjal. Nah, maka dari itu dijadikanlah makhluk, bukan berarti nabi, bukan berarti rasul. Saya nggak bilang menambah rasul, menambah nabi, tetapi itu adalah yang Allah ciptakan untuk disembah oleh non-muslim yang disebut dengan Yesus. Nah, itu Yesus itu siapa? Yaitu Isa bin Maria.